Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai ayat yang ke-46. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu kita bertanya, mengapa Yesus mengecam mereka? Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini munafik dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, seperti apa kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, kita senantiasa diminta untuk menghindarkan diri dari kemunafikan. Sebab kemunafikan inilah yang membelenggu kita menjadi pribadi yang tidak otentik. Kita berpura-pura seolah-olah kita sangat agamis, seolah-olah kita sangat beriman. Tetapi dalam praktek yang lainnya, ternyata kita justru mengerjakan yang sebaliknya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu tidak cukup bagi kita hanya mengatakan, "Saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, saya sudah mendengarkan sabda Tuhan setiap hari." Tetapi apabila hidup kita justru tidak menggambarkan semuanya itu, maka inilah tanda-tanda kemunafikan. Apa yang kita dengarkan dari sabda Tuhan, apa yang kita renungkan, apa yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, tidak kita wujudkan dalam praktek kehidupan yang konkret di tengah kehidupan kita hari lepas hari, justru iman kita menjadi tidak berbuah. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menarik bahwa Yesus menegaskan, hendaklah yang satu dikerjakan dan yang lain jangan diabaikan. Maka kita diajak untuk menjalani kehidupan iman ini secara total, tidak setengah-setengah. Beriman yang secara total itu seperti apa? Tentu apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu senantiasa kita tunjukkan dalam perbuatan yang nyata. Apabila iman kita mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, maka sudah seharusnya kehidupan kita setiap hari dipenuhi dengan cinta kasih ini. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih,
Adakah hari-hari hidup kita sudah selaras dengan apa yang kita imani? Adakah hari-hari hidup kita sudah menunjukkan bahwa saya, Anda, dan kita semua turut mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua? Ataukah sebaliknya, kita masih kerap beriman hanya di pikiran dan perkataan saja, tetapi perbuatan kita justru masih jauh dari ajaran iman kita sendiri? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, semoga permenungan singkat ini dapat menjadi bahan refleksi pribadi yang lebih mendalam bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.